Ya teman-teman, masih berkelanjutan, masih update mumpung di hari libur ya teman-teman. Tapi sebelumnya bukan ajakan menjual dan membeli apalagi mempengaruhi. Ini adalah emiten-emiten yang dimiliki oleh teman-teman ya. Setelah ada kabar FTSE yang brand keluar ya. Keren juga tuh keluar di Depak ya. Yang mungkin nanti kita bahas lah untuk masalah berita-berita di luar sana ya. Yang penting kita akan lihat bagaimana isian sebuah emiten. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Ada informasi Pren katanya dia pas ada berita ikutan turun juga. Ya, Pren pada tanggal 20 ya hari ini ya. Kemarin hari Jumat ya, terakhir tanggal 20. Kita lihat untuk domestik dulu sebentar ya. Domestiknya YP ngambil 1,8 juta lot. Terus yang paling gede itu yang YP doang ya. Terus MG ini ngejual 1,3 juta. Yang gede-gede aja ya. Kita Poren, katanya Poren nih ngebuang besar. Dan betul si Poren, si AK ngebuang 19,9 juta lot. Nah, tapi ada yang nerima teman-teman ya, dari 19 juta ini 12,9 jutanya diterima sama BK. ZP nerima 1,1. Nah, mungkin sisanya sama domestik ya 1,8 atau mungkin ini kan bisa campuran lah gitu. Tapi ada yang nerima. Intinya seperti ini teman-teman, ketika Poren ngejual dan besar-besaran, tidak mungkin dia ngejual besar kalau tidak ada yang nerima gitu ya. Nah, yang nerimanya ini apakah teman kita retail atau malahan bahkan si broker yang biasa ngangkat model BK, ZP, CC, YU kan biasa ngangkat. Dia biasa menjadi broker Poren yang bisa memaaf harga gitu ya. Maka menambah kepercayaan bahwa si emiten ketika dimasukin sama sebuah broker yang BK, ZP, CC yang Poren lah gitu ya. Biasanya dia menambah daya gedor gitu. Daya gedor buat apa? Buat mengaap harga ya. Kadang-kadang seperti itu teman-teman. Apalagi di sini kan YP emang dikategorikan sebagai YP, PD itu kan dikategorikan sebagai retail. Tapi di suatu saat dia si YP sama si PD kadang-kadang jadi UAE juga kan. Artinya apa? Artinya banyak duit. Nah, banyak juga sekarang broker-broker market maker atau bandar di sebuah emiten yang lokal itu memakai broker YP sama PD. Kadang-kadang si market maker itu ya dia mah bebas gitu. Kecuali XL aja yang belum saya melihat. XL itu performanya luar biasa ketika dia menguasai sebuah emiten ya, nomor 1 lah gitu, minimal nomor 1. Nah, ini sebenarnya ketika si MG sama si AK ngebuang ya, kita awalkan deh. Ketika si AK, si KZ, si MG ngebuang ya, sama si CP mungkin cuma sedikit ya. Cuman yang 3 broker inilah yang AK, KZ sama MG ini terdeteksi sebagai bandar dan Foreign yang ngebuang. Kenapa Foreign lebih besar? Karena yang nerimanya sedikit, cuma 12 dan dari 23 lah, kurang lebih 23 ya. 24 lah, 24 juta lot gitu ya mungkin. Inilah yang nerimanya gitu. Kami sebagian teman-teman kita kali ya untuk, makanya di sini teman kita ada juga nerima XL gitu ya. YB juga nerima ya, tapi ya broker terbesarnya yang nerima adalah broker-broker yang sering dipakai bandar juga gitu. Artinya dia tidak terdeteksi sebagai bandar di sebuah emiten friend, tapi dia sebenarnya bandar di lain apa ya? Di lain perkumpulan brand gitu ya. Mereka di luar, tapi dia emang broker-broker yang biasa gitu, biasa dipakai untuk sebuah emiten untuk menggerakkan sebuah harga gitu kan. Nah, potensinya bagaimana ya? Karena kan terlihat jelas di sini emang niat dia itu emang mau ngebuang barang, teman-teman. Kalian lihat tuh ketika Goto ngebuang barang ya, dia sampai nukik gitu kan. Goto itu ngebuang barang itu, bahkan di pasar nego aja udah luar biasa gitu. Coba lihat sih nego ada nggak? Nego juga sedikit ya, cuman 120.000, nggak sampai jutaan lah gitu ya. Coba kita urut dari tanggal 16 sampai jutaan nggak juga kan? Nah, dia nggak juga ngejual dalam jumlah besar gitu kan untuk di pasar negonya ya. Ya, artinya emang dia dijual secara terang-terangan, ini terang-terangan gitu ya, dia ngejual secara terang-terangan. Saya mau keluar gitu aja, mau keluar. Oke, saya keluar,
tapi saya terima ya karena kata yang kasih BK YP Z PCC gitu, mungkin PD ya udah sini saya terima gitu. Kalau kalian keluar cuman harganya di bawah, oke, dia udah siap, dia si BK YP ZP itu udah siap dengan dananya. Tidak, kalau dia nggak mau nerima aslinya ya ngapain gitu, ke saya punya uang 34 miliar buat nampung harga di bawah. Kenapa gitu? Karena kan pingin gitu, si BK itu pingin gitu, pingin nguasain juga MT ini. Karena apalagi sekarang dia di harga 27 ini adalah bottom ketika dia menurunkan harga ketika tanggal 10 Juni kan, di sini bottom nih. Nah, ini juga lagi di bottomnya dan langsung ditampung sama CBK dengan jumlah yang luar biasa 12,9 juta lot gitu kan. Itu bukan perkara yang mudah untuk menerima duit seperti itu. Tidak mungkin kalau CBK tidak mau jualan dengan harga yang mungkin lebih tinggi gitu ya, walau 1 atau 2 tik atau 3 tik. Artinya CBK mau ngelola gitu, ngelola si emiten ini ya. Mungkin dipegang sama si AK nggak berhasil gitu kan, malah dibuang terus. Akhirnya CBK mau, oke saya mau tapi di harga bawah gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, kalau menurut pandangan saya seperti itu. Walaupun di beritanya ya karena PTSE ini banyak yang terutama brand ya, mungkin imbas ke emiten-emiten yang lain, terutama emiten-emiten foreign ya. Ini kan PTSE itu memang indeks gabungan, istilahnya gabungan dari berbagai negara lah gitu ya. Nah itu dikumpulkan dalam sebuah indeks namanya PTSE ya, FTSE bukan PT, FTSE ya. Jadi dia ngasih nih ke watchlist nih, ke apa namanya, ke mungkin kalau ada istilahnya fund manager seluruh dunia nih saham dari Indonesia ini yang lagi bagus brand contoh gitu kan. Dengan cara seperti ini dia kapitalnya gede banget gitu ya. Ada beberapa mungkin dulu mah kan ada Adro, ada Mahan Goto juga sempat masuk kan, cuman dia diturunkan ke middle capnya gitu kan, bukan di utamanya. Nah seperti itu teman-teman, mungkin brand juga ini kena imbas beritanya aja gitu kan. Seperti kita ketahui bahwa emang si brand itu emang pingin ngejual barang gitu kan, udah beberapa hari ini ngejual barang, apalagi ada berita itu ya udah kesempatan dia ngejual barang, tapi di sisi lain dia ada yang menampung ya, terutama BK, YP, ZP, CCPD ya, ada yang di Bandar Lokana dan di Porennya bisa nampung dengan jumlah yang besar. Artinya mau gitu, bukan broker kayak broker ini ya, apa namanya, broker retail yang mungkin terbatas gitu secara keuangan. Kalau BK kan BK, CC, Poren itu tidak terbatas gitu keuangannya ya, apalagi sekarang lagi disupport ya. Mudah-mudahan dengan dikelola serang sama BK yang punya barang banyak, BK bisa mengangkatlah emiten ini, mungkin bisa ke harga normalnya. Soalnya selama ini kan udah beberapa bulan ini tidak bisa tembus ke harga normal. Target kita cuma harga normal aja kok, ada bid dan opernya ya, jangan di FCA terus ya. Nah seperti itu teman-teman ya, itu pendapat saya. Jadi emang dari kemarin juga si brand ini pingin jualan aja. Terus kenapa katanya sekarang besar-besaran jualan, memanfaatkan berita. Nah si BK memanfaatkan berita itu, si AK juga memanfaat berita. Si AK pingin keluar, si BK pingin punya barang di harga rendah. Apa buktinya? Ya bukti sekarang di bottom ya. Kalau dia sampai keturun lagi dan si BK ngambil lagi, kemungkinan si BK masih kurang barangnya ya. Tapi kalau dia ada ngangkat dikit atau nggak disesuaikan, kemungkinan si BK lagi mungkin lagi bikin strategi baru gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ini tidak merah terus ya. Si Poren sama si Bandar Lokal itu emang niat dia mau ngelepas barangnya dan mungkin diganti dengan broker atau bandar yang baru ya. Siapa tahu seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk Poren udah ya ceritanya seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke Inetwe. Nah, Inetwe bagaimana katanya? Inetwe sekarang gocap. Oh belum pernah dibahas ya Inetwe. Oke. Nah, per hari kemarin teman-teman untuk Inetwe, sebenarnya bukan saya tidak mau ngebahas waran ya. Saya bilang kan waran itu punya batas waktu. Saya khawatir teman-teman kalau ngebahas waran nanti saya merekomendasikan sama. Cuma ini hanya ngebahas untuk isiannya aja. Mungkin teman kita ya ada yang punya waran ya, ataupun ada yang mau baru beli. Cuman saya tidak menyarankan untuk membeli. Hanya orang-orang berani aja yang membeli waran ya. Ingat, hanya orang-orang berani aja yang membeli waran dan dia tahu resikonya. Resikonya apa? Ini kan ada batas waktu. Saya bilang kalau
Biasanya gitu net biasa tidak ada batas waktu, udah sampai di listing gitu baru batas waktunya itu gitu kan, atau kena PKPU untuk di delistingkan, contohnya seperti itu. Tapi kalau warannya pasti ada waktunya, ada batas waktu yang ditentukan gitu ya. Bagaimana sekarang? Nah, isiannya bagus teman-teman. Untuk waran itu tanggal 28 Agustus aja dia ngambil ya. 28 Agustus si bandar lokal ngambil. Ini lokal teman-teman. Rata-rata kalau waran itu lokal ya. Selama saya memeriksa waran teman-teman tidak ada yang asingnya. Sekarang di Rp5 ya, Rp5. Ada COD, XL, YP, CP, tapi di sini dikuasain sama yang namanya bandar ya. Bisa jadi si YP, CP gitu kan, atau enggak si EP ya, COD juga bisa. Kita yang terdekat dulu deh di 18 September. Ini kecenderungan sih 18 September. Mana 18 September? Nah, 18 September. Ya, si OD teman-teman, si PD, si NI ini kadang-kadang si PD, YV ini kadang-kadang suka dipakai Poren juga ya. Poren dipakai untuk bandar juga. Tapi di sini terlihat jelas si MG, YB, JB jualan ya. Kita lihat untuk tanggal 20-nya. Nah, si XA, KK, XL, YB yang jualan ya. Sini semua terdeteksi ada jualan dikit, berarti si YB juga ikut. Si YB sama-sama si CP itu ikut ke bagian dari bandar gitu ya. Karena sini terlihat jualan dikit ya. Oke. Lihat. Target mana? Jadi ini ada isian dari bandarnya ya. Target mana kita akan lihat di sini teman-teman ya. Oh, saya biasa ini udah nih. Oh, udah pernah dibahas. Targetnya di harga 19 perak teman-teman ya. Coba deh kita akan tulis ya, siapa tahu karena saya kan untuk untuk waran saya bilang saya tidak membahas waran ya. Makanya mohon maaf aja kalau waran kadang-kadang tercecer ya pembahasannya. Ya, mohon maaf gitu banget ya. Bukan saya tidak mengindahkan gitu, tapi memang saya pinginnya ngebahasnya itu ya selain pada emiten 100 ya waran mungkin nanti menjadi bukan pilihan. Ngebahasnya agak santai lah gitu kalau waran ya. Oke, kita coba untuk menganalisa apakah waran bisa sampai ke harga net waran bisa sampai ke harga 19 ya. Ini tinggal berapa poin lagi ya. Kenapa ke sini ya, karena ada bandar lokalnya ngisi, terus ada si candle merah ya. Si candle kepala merah. Oke, teman-teman, ini udah truk. Coba truk bagaimana katanya. Oke, truk. Untuk truk udah nyampe target dan teman-teman, target kedua ya udah tercapai, target kedua tinggal target ketiga. Nah, udah kan target ketiga kan tinggal mindahin aja target 3 teman-teman ke sini. Ya. Kita tulis target 3 di sini. Target 1 udah, target 3 kita akan lihat ya. Apakah mampu ke target ini? Ya, kita akan lihat nantilah ya. Tunggu dulu sebentar, saya lagi nyatet dulu teman-teman. Itu juga dari bulan 4 baru bisa ketembus ya. Berarti udah 4, sekarang bulan 9, 5 bulan baru ketembus. Ya karena mungkin truk kan lumayan juga gitu kan truk itu. Tanggal berapa sekarang sih? 21 ya. 22. Oke, tanggal 22 sekarang ya. Benar kan tanggal 22 kan? Ya, tanggal 22 September. Ya teman-teman, untuk truk mudah-mudahan bisa sampai ke 126-nya karena target pertama udah terlampaui. Terus ini juga masih uptrend. Terus si bandar lokal juga akumulasi ya, akumulasi sangat tinggi banget. Tanggal 20 ada si MG teman-teman. Hati-hati si MG, kadang-kadang sekarang ambil besok jualan ya. Maka perhatikanlah si MG ini untuk scalpingan aja lah. Ya, kecuali kalau yang di bawah biarin aja sebelum dia dead cross. Kalau udah dead cross baru ya mungkin kalian bisa pikir ulang untuk take profit atau melihat dulu perkembangan selanjutnya ke depannya seperti apa. Mungkin dia akan memainkan di harga tinggi, bisa jadi seperti itu. Ini bagus teman-teman untuk truk ya, untuk pengambilannya bandar lokalnya ada CMG ya. Ini termasuk dia bandar ya di emiten truk ini. Cuman hati-hati, udah saya kasih tahu untuk sininya, ini untuk harga 92 ini, di situ ada gap, di sini juga ada si candle bullish, di sini juga candle bullish, di sini juga candle bullish. Mudah-mudahan sih dia menempuh jarak untuk ke bawahnya pakai candle bullish gitu ya. Jadi dia tetap aja di harga itu.
Oke teman-teman, jadi untuk truk ada isian yang cuma hati-hati aja, tinggal sedikit lagi ke target keduanya di 127 ya, karena target pertama udah dilampaui. Cuman Poren dia emang si Poren sih tidak melakukan aktivitas apapun ketika dia ada kenaikan ya, malah dia ngejual. Artinya si bandar lokal mau ngehajar Poren aja, dihajar aja Poren. Siapa Poren? Cece ya, bukan GR, cuma 1000 juga nggak gede-gede amat itu. Jadi di sini di truk ini Poren tidak punya kepentingan apapun gitu ya, mungkin seperti kita aja gitu, pun hanya KTP-nya yang Poren, cuman dia tidak melakukan pergerakan untuk membantu bandar lokal. Tapi di sini cenderung bandar lokal lah yang melakukan aksi ya. Oke teman-teman, seperti itu. Ada lagi untuk emiten halo sebenarnya udah dibahas, cuman kita update aja ya, beberapa waktu sudah dibahas. Oke, halo udah kesentuh target sama shadow ya. Cuman saya bilang ini kalau sama shadow belum terlampaui ya, makanya saya biarin aja gitu kan halo. Nah teman-teman, kalau halo bagian halo ini Poren lagi masuk teman-teman dengan tinggi banget Poren ya, tanggal 18 September. Coba lihat 18 September untuk Poren siapa? Ada II ya. Oh, ada yang nanya katanya apakah halo ini dalam gadai? Enggak teman-teman, kalau gadai biasanya di volumenya itu rapat dan tidak istilahnya si tukarannya itu kelihatan banget kalau repo ya. Ini kan cenderung ada datar, di sini kan ada tinggi gitu ya. Jadi halo tidak dalam kondisi digadai ya. Nah ini cuma hati-hati teman, udah ada si candle kembar ya, mudah-mudahan sih sesuai dengan yang disangkakan saya, bahwa sebuah emiten kalau udah kembar begini ya, candle sudah kembar begini biasa suka agak ke bawah dulu ya. Hati-hati aja, mungkin area sini ya 67. Hati-hati aja ada area 67-nya, karena apa, di sini ada candle bullish ya, mudah-mudahan bisa menyentuh. Bila dia menyentuh 67 dan tidak melebihi itu, mungkin dia akan melanjutkan uptrendnya untuk menembus 77-nya dan cenderung ke target keduanya, target pertama ya nih. Target pertamanya di ini ya, tanggal 9 waktu saya tulis ini. Terus bagaimana katanya kalau bandar lokalnya jualan ya, dengan amat terpaksa. Kalau jualan ya harus nunggu dulu sampai kapan dia jualannya. Tapi sini pengambilannya lebih banyak sih teman-teman. Cenderung sih bakal bandar lokal dia ngambil terus ya. Ini saya melihat bukan dari segi berita ataupun dari segi apapun ya, hanya melihat isian yang terjadi aja. Kemudian sekarang si Poren ngambil gitu kan, ada CI gitu, kayak kemarin kan udah dibahas juga ini. Nah sekarang ada candle si udah kembar begini ya, mudah-mudahan sih dia kalau dia masih bullish ya, kan masih bullish ya, MA10 nya masih di bawah candle, MA20 juga masih di bawah candle, MA200 juga masih di bawah candle. Artinya kalau dia masih di atas MA200, candle-candlenya masih dalam proses bullish ya. Mudah-mudahan bisa nembus ke harga 84-nya. Ya mungkin target selanjutnya lah ini harga wajar juga masih 239 kalau menurut PBP ya. Kalau menurut PER ya masih 49, berarti masih kemahalan. Tapi untuk PBP ya ke harga 200 masih jauh. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan si Poren ini terus ambil di harga tingginya untuk up harga, nanti jualnya mungkin di harga atas ya. Ini baru step 0, step 1, mudah-mudahan dia di sini step 2-nya lah gitu ya, di targetnya. Step 2, nyampe step 2, sideways sebentar, mungkin akan melanjutkan ke step 3, mudah-mudahan. Ini juga dari bandar lokal juga cenderung ke atas ya, ke atas. Walaupun ada pembuangan tapi sedikit. Coba tanggal 13. Untuk bandar domestiknya, bandar lokal ada YP, KK, PD ya. PD, KK, YP bagus teman-teman ya. ZP juga udah masuk walaupun sedikit, tapi ZP adalah ZP, dia aja bagian daripada market maker biasa seperti itu ya. Jadi untuk halo bagus, ada pungutan dari bandar lokal, dan Poren juga udah ngambil banyak ya. Tidak mungkin dia kalau ngambil tidak mau jualan, atau enggak disimpan mungkin untuk investasi bisa aja seperti itu. Cuma ada kepercayaan ketika Poren masuk ya, kepercayaannya apa? Poren aja masuk gitu kan. Seperti itu teman-teman. Untuk PAS, coba lihat PAS. PAS ini saya juga pernah cuan di PAS ya. Cuma saya nggak lama-lama lah gitu kalau PAS itu. PAS PAS bagus banget teman-teman. Keren banget PAS nih. Kita kasih garis dulu untuk penurunan ya, kemungkinan penurunan ya. Satu di sini, ini kan ada candle gap ya. Di sini gap. Dia ke bawah pakai gap, dia ke atas pakai gap. Udah lunas apa belum nih? Mudah-mudahan sih lunas gitu ya. Ya. Nah, kita garis di sini aja, kenapa? Takutnya dia nggak lunas di sini ya. Kita akan
perlihatkan dulu. Ini paling bawahnya di situ, kita di sini juga ya 62. Ini udah secara teori teman-teman, secara teori nih. Bandar lokal akumulasi dari tanggal 17 September ya. Mana 17 September? Nah, 17 September. Domestik ada si BQ, ada si AO. Kakak ini cuman si MG-nya mana nih? Biasanya si BQ sama si MG ya. Nah, tapi sekarang si BQ sama si AO ya. AO juga bagus, dia suka bagus si AO ya. Si BQ juga bagus, si kakak juga udah ada, cuma walaupun sedikit tapi tetap kakak adalah kakak gitu ya. YJ adalah YJ, dia walaupun sedikit tapi lumayan. Ada si AO, ada si BQ. Poren juga semenjak masuk ya, mancuk dia cenderung ngambil lagi nih. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk, tapi dia terakhir tuh ngambil teman-teman, 3 harinya ngambil, cuma 1 hari doang dia tidak ngambil ya, hari Jumat kemarin. Tapi secara bandar detektor untuk lokalnya dia akumulasi terus teman-teman ya. Mudah-mudahan sih ini bisa nyampe lah. Nah ini teman-teman segini nih. Kalau dia bisa melewati si kepala merah antara 75-nya, artinya dia mau melanjutkan ke atas ya. Walaupun dia ke bawah, kalau tidak jebol di 68-nya, artinya dia mau melanjutkan ke atas lagi karena harus menutup candle borok di sini, borok lagi. Candle gap ya, candle gap di sini. Mudah-mudahan sih bisa ketutup. Kalaupun tidak ketutup, biarin aja selagi dia mau mengangkat. Ini bagus nih. Jadi gunung, lembah, bukit. Nih. Gunung ya, bukit, lembah lagi. Nah, mudah-mudahan ini adalah bukit. Ini mudah-mudahan ini bukit-bukit yang terakhir. Nah, ini adalah mungkin mudah-mudahan sebagai pembalikan arah, karena CMA 10-nya udah di bawah candle-candle dan CMA 20 juga udah di bawah candle-candle. Dan ini udah mau nembus lagi MA 200. Mudah-mudahan bisa ketembus ya. Makanya saya bilang kalau tembus 75 kemungkinan dia akan ke atas. Walaupun di sini Bang agak susah ketembus di 82 karena ada si candle kembar. Tapi lihat di sini teman-teman. Di sini mungkin kalau nggak ke atas ya minimal ke sinilah ya, targetnya ke 91. Kita tulis di sini target 91 ya. Kalau dulu saya tidak ditulis teman-teman targetnya ya. Karena dulu ya mungkin hanya direkam-rekam aja. Kalau sekarang memang harus direkam untuk dan ditulis gitu biar saya juga ingat, karena beberapa udah banyak emiten yang harus dibahas bagi teman-teman ya. Tanggal 22 ya. 2209. Nah, mudah-mudahan sih saya tulis tanggal 22, mudah-mudahan target pertamanya terpenuhi ke angka 91-nya. Jadi secara bandar bagus banget ini teman, bagus banget bandar lokal ataupun poren lagi akumulasi. Dan ini cenderung di bawah gitu ya. Kalau saya bilang kalau tembus 68 mungkin bisa ditahan ke 62-nya. Mungkin mudah-mudahan sih ini tidak menjadikan bukit terakhir ya. Ini harusnya tidak menjadikan bukit selanjutnya gitu kan. Mudah-mudahan ini menjadi sebagian daripada mulai uptrendnya ya. Karena secara teori sih udah diakumulasi teman-teman. Maka saya bilang ini saya yakin mau diangkat karena udah secara teori seperti itu. Mudah-mudahan teorinya sesuai dengan kenyataan kan. Ya mudah-mudahan teorinya sesuai dengan kenyataan gitu. Kalau teori yang tidak kenyataan berarti kita harus tata ulang gitu kan. Maka saya berani melihat targetnya kemana, ke gap aja teman-teman, ke gap aja, nggak usah jauh-jauh. Dan sini juga si kepala merah sudah konfirmasi. Seperti itu teman. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin itu aja. Nanti mungkin kalau ada lagi kita akan sambung ke update teman-teman. Mungkin nanti ada beberapa emiten yang harus kita bahas harga wajarnya karena dia emang harganya sudah mulai tinggi. Oke, mungkin segitu aja dan ciao.